Assalamualaikum, apa kabarnya teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya Erni Muningsih. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ayo ingat kembali mengenai rantai makanan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk keberlangsungan hidupnya. Di dalam rantai makanan tersebut terdapat beberapa peran, antara lain produsen, konsumen, dan pengurai. Dalam suatu ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Oleh sebab itu, di dalam sebuah ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Kumpulan beberapa rantai makanan tersebut di dalam suatu ekosistem dinamakan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem berfungsi untuk menggambarkan hubungan interaksi antar makhluk hidup. Sebagai contoh, perhatikan gambar ya teman-teman. Pada ekosistem berikut ada fakta menarik tentang jaring-jaring makanan. Yang pertama, ada dua produsen di sini, yaitu pohon dan juga rumput. Ada 3 hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 1, yaitu tikus, belalang, dan ulat. Ada 4 hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 2, yaitu ayam, kodok, ular, dan juga elang. Sedangkan hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 3 yaitu elang, karena burung elang merupakan hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 3 atau tingkat puncak. Ekosistem yang terganggu dapat menyebabkan terganggunya rantai makanan. Jika salah satu dari komponen rantai makanan tidak ada, komponen rantai makanan lainnya akan terganggu. Sebagai contoh, perhatikan diagram rantai makanan pada ekosistem ladang berikut. Ada pohon jagung yang dimakan oleh belalang dan juga dimakan oleh tikus. Lalu kemudian belalang dimakan oleh katak, tikus dimakan oleh ular, belalang juga dimakan oleh kadal. Jika ini akan terjadi ketidakseimbangan dalam ekosistem, misalnya jika manusia terlalu banyak memanfaatkan jagung tanpa memikirkan kembali untuk menanamnya kembali, maka populasi jagung akan hilang. Ketika populasi jagung hilang, maka tidak ada lagi yang dimakan oleh belalang dan juga tikus. Sehingga populasi tikus dan juga populasi belalang juga akan hilang karena mereka akan mati kelaparan. Ketika populasi tikus dan populasi belalang menghilang, maka yang memakan belalang dan tikus itu juga akan menghilang, seperti katak dan juga kadal. Lalu katak dan kadal juga akan menghilang karena mereka mati kelaparan, sehingga populasinya menurun, yang imbasnya adalah ke ular. Ular tidak ada lagi makanannya karena populasi katak dan kadal berkurang. Jika populasi ular terus-menerus menurun akibat kehilangan habitat atau perburuan liar, keseimbangan jaring-jaring makanan tersebut tentunya akan terganggu. Akibat terganggunya jaring-jaring makanan tersebut, hewan yang ada dalam jaring makanan tersebut dapat memakan hewan lain di ekosistem yang berbeda. Misalnya, ular yang seharusnya memangsa tikus ya teman-teman, memangsa tikus, memangsa katak, atau memangsa kadal, karena populasi mereka turun, maka ularnya akan memangsa hewan lain, misalnya anak ayam yang dipelihara oleh manusia. Ada 2 faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang pertama adalah faktor alam. Faktor alam maksudnya adalah peristiwa alam. Umumnya berupa bencana alam, misalnya tanah longsor, gempa bumi, banjir, atau tsunami, atau angin topan gitu ya, atau gunung meletus.
Faktor kedua yaitu faktor perilaku manusia. Ini adalah faktor akibat perbuatan manusia. Misalnya, contoh ya, penebangan atau pembakaran hutan. Akibatnya, fungsi tumbuhan akan terganggu. Beberapa spesies hewan akan punah. Kegiatan menebang pohon ataupun pembakaran hutan dapat mengurangi habitat beberapa jenis hewan, misalnya serangga. Jika habitatnya berkurang, jumlah populasi serangga dapat berkurang juga karena hewan tersebut kehilangan tempat hidup. Akibatnya, burung-burung kecil yang memangsa serangga juga kesulitan mencari makanan, sehingga keseimbangan jaring-jaring makanan dapat terganggu. Lalu contoh yang kedua dari faktor perilaku manusia yaitu perburuan liar. Nah, kalau perburuan liar ini rantai makannya akan terganggu. Yang ketiga, penggunaan insektisida yang berlebihan. Akibatnya adalah musnahnya beberapa jenis serangga. Lalu faktor yang terakhir adalah limbah dan sampah. Ini akan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Perubahan jaring-jaring makanan. Kita sudah mengetahui bahwa jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem dapat berubah karena beberapa faktor. Sekarang, kita akan membuat skenario perubahan yang mungkin terjadi pada ekosistem hutan. Mari kita simak penjelasan berikut, teman. Penebangan pohon secara sembarangan dapat menyebabkan perubahan jaring-jaring makanan loh. Konsumen tingkat 1 seperti kambing yang biasanya bergantung pada pohon akan mencari sumber makanan lain, yakni rumput. Akibatnya, rumput lebih cepat habis karena menjadi satu-satunya sumber makanan konsumen tingkat 1, yaitu tikus, kelinci, dan kambing. Kurangnya sumber makanan menyebabkan konsumen tingkat 1 kelaparan, bahkan mati. Jika konsumen tingkat 1 banyak yang mati karena kelaparan, maka konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 3 juga kehilangan sumber makanan. Kurangnya sumber makanan mengakibatkan hewan-hewan mencari makanan di luar hutan atau di pemukiman seperti yang sering kita lihat di berita-berita. Nah, kalian sudah mengerti bukan bahaya merusak ekosistem yang menyebabkan berubahnya jaring-jaring makanan? Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum.